Salam sahabat Toto, kita akan general reading. Kali ini kita akan membahas sio yang paling hoki di tahun ular kayu nanti. Ular kayu itu adalah tahun pertumbuhan kedua setelah naga kayu nih. Setiap tahun yang berelemen kayu adalah tahun pertumbuhan, sedangkan api adalah tahun pemasakan, menggodok bener-bener. Jadi pas saat pertumbuhan ini pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Sio yang paling hoki berdasarkan hitungan, nanti akan kita bahas juga sio yang ciong ya, sio yang kurang energinya yang bertabrakan ya dengan tahun ular kayu. Jadi nanti kalau yang takut dengan ciong nggak usah dilihat ya. Ini saya akan cari sio yang paling hoki berdasarkan hitungan dan berdasarkan kartu tarot seperti apa. Sebenarnya ahli feng shui beberapa nggak setuju sih kalau sio digabungkan dengan tarot karena memang berbeda. Kalau sio adalah general, universal, ciri-ciri yang ada di dalam kondisi yang sebelum-sebelumnya dipelajari. Kalau sio itu seperti itu kayak zodiak. Sedangkan tarot itu personal dari apa yang akan dilihat petanya. Petanya itu peta pribadi. Kalau sio itu petanya peta general. Tapi ya dalam kemajuan ilmu pengetahuan apa-apa sekarang juga digabung ya. BlackBerry dulu menjadi WA, Facebook jadi satu, menjadi WA, menjadi YouTube, seperti itu ya. Penggabungan kita nggak menutup keilmuan, penggabungan mengkawinkan ilmu segala macam. Kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Makanya saya akan memisahkan antara sio hoki berdasarkan hitungan dan sio yang paling hoki berdasarkan kartu tarot. Sio yang paling hoki berdasarkan hitungan di ular kayu nanti jelas aja sio ayam. Kemudian sio habis ayam 1, 2, 3, 4. Terus sio kerbau. Jadi sio yang paling hoki adalah sio ayam dan sio kerbau. Ini kalau kalian lihat di beberapa ahli feng shui 90% sama. Ya, sio ayam dan sio kerbau itu adalah sio yang paling hoki di tahun ular kayu. Itu hitungannya pasti 90% sama. Sedangkan ada sio yang hoki kecil ya, hokinya cukup lumayan, itu sio kera. Terus sio bukan sio kera ya, maaf ya. Bukan sio kera tapi sio kambing. Ya, sio kambing itu akan hoki. Kemudian satu lagi adalah sio kelinci. Nah, itu hitungan ya, hitungan. Tapi yang 90% sama itu adalah ayam dan kerbau. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Oh ya, sama kelinci ya. Oke, kita lihat kalau menurut kartu tarot yang paling hoki siapa? Sio apa yang paling hoki? 4 kartu tarot ya, 4 sio yang paling hoki. Kita akan bagi menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sio yang paling hoki yang pertama, kita akan buka sio yang paling hoki yang pertama menurut kartu tarot ya. Dari sama ya, kelinci ya. Sama ya, kelinci ya. Seperti hitungannya Mbah Toto, berarti hitungannya Mbah Toto pas, dia kelinci. Sekarang kita buka untuk sio yang kedua. Kita buka dari bawah ya. Kita buka dari bawah, sio apa yang kedua yang paling hoki menurut kartu tarot. Jadi nanti dilihat satu persatu ya yang menurut kartu tarot. Sio kerbau, pas kan? Nih hitungannya Mbah Toto dengan kartu tarot sama ya. Sio kerbau yang paling hoki, sedangkan sio kelinci adalah yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Biasanya nggak beda-beda jauh ya kalau energinya pas bacanya ya. Kita lihat yang ketiga, sio apa yang paling hoki ketiga?
Sio apa? Sio naga ya ternyata ya. Sio naga langsung saya tutup ya. Ini ya. Nggak pakai baju ya. Oke, Sio naga adalah yang paling hoki ketiga. Terus yang berikutnya, yang paling hoki Sio apa? Kita akan lihat. Jadi yang cocok dua ya hitungannya Mbak Tutu. Tapi secara ahli feng shui, kalian lihat di beberapa ahli feng shui pasti ayam dan kerbau, karena itu hitungan baku ya. Kita lihat Sio yang paling hoki berikutnya, Sio dogi. Ya, dua-duanya ya, Sio naga dan Sio dogi adalah Sio yang ciong di tahun naga kayu. Dan mereka akan hoki, ya lepas ciongnya otomatis dia akan hoki ya di tahun ular kayu. Begitu ya teman-teman ya, sahabat Tutu semua bisa diketahui. Tapi sekali lagi kita bahas ke ciong ya sekarang ya. Oke, kita akan bahas ke ciong, kita tutup dulu yang ini. Sio ciong menurut hitungan ya, Sio ciong menurut hitungan ahli feng shui dan 90% ahli feng shui yang menurut hitungan ya akan sama. Yang ciong adalah Sio baby ya. Itu yang paling ciong. Dan Sio ular sendiri. Nah, dua itu Sio yang ciong. Kemudian yang ciong kecil apa? Sio kera, itu ciong kecil. Dan Sio macan, itu ciong kecil. Ini hampir 90% yang berdasarkan hitungan Sio baby dan Sio ular itu pasti ciong. Itu 90% ahli feng shui akan sama ya. Kecuali mereka hitungannya salah ya. Salah ngitung tanggal atau salah ngitung tahun ya. Kalian tanda ya beberapa ahli feng shui yang mungkin Kang apa tuh Pak Kang itu ya pasti Sio ular dan Sio baby. Nah, yang ciong dua itu pasti. Yang ciong kecil bisa beda-beda dikit ya. Kalau hitungan Mbah Toto itu yang ciong Sio kera dan Sio macan itu ciong kecil. Tapi sekali lagi ciong bukan untuk ditakut-takuti ya. Jangan untuk kalian terus takut banget, tetapi untuk diwaspadai, terutama bila kalian bukan berelemen kayu dan bukan berelemen tanah. Karena ini saat ini elemennya kayu. Kalau kalian Sio baby berelemen air atau Sio baby berelemen api, nggak usah takut, masih kuat kalian ya. Karena airlah yang menghidupi pohon. Jadi kalian masih kuat. Begitu juga api yang energinya lebih besar daripada kayu. Kayak gitu ya. Yang lain sih bisa bersinergi. Sekarang kita lihat nih, Sio yang ciong menurut kartu tarot. Ingat ya, menurut hitungannya Mbah Toto adalah yang paling ciong Sio baby, yang kedua Sio ular. Mbah, kenapa ular sama ular kok ciong? Ciong tuh energi bertabrakan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena energinya saling menguatkan. Jadi Sio ular yang baik, dia akan sangat baik sehingga mudah ditipu, mudah dibohongi gitu ya. Dan sifat karakter yang jahat akan semakin jahat. Licik sekali itu karakter si ular ya. Omongannya jadi pedes sekali sehingga banyak menimbulkan konfrontasi. Suka akhirnya nggak dipercaya orang kayak gitu ya. Itu Sio ciong karena energinya saling menguatkan. Intinya yang baik menjadi sangat baik, yang buruk menjadi sangat buruk. Apa-apa yang terlalu itu kan nggak baik akhirnya. Itu ya, bisa dimengerti ya. Kalau Sio baby memang bertabrakan ya energinya. Dan kalian tanda sekali lagi, ciong bukan untuk ditakuti. Terutama kalian yang babi logam jangan takut ya. Babi api itu udah jangan takut. Babi air mungkin ya masih mikir-mikir lah ya. Babi kayu jelas harus takut ya. Istilahnya ciswak, kalian bisa ciswak, bisa fangsen. Tanya ke ahli-ahli yang dekat-dekat kalian di sana. Tapi Tutu akan mengadakan lepas ikan itu nanti 15 hari setelah
Imleknya 19 Januari ya. Jadi sekitar tanggal 14 nanti kita pas lihat hari Sabtu minggunya kapan, antara itu ya Cap Gomeh sekitar itu lepas ikan untuk melepaskan energi negatif. Jadi sebaiknya shio baby terutama ya dan shio ular melepas ikan, kura-kura atau apapun ya. Tapi lebih baik bertanya kepada orang-orang yang ahli di dekat-dekat kalian. Titip Mbah Toto boleh ya. Yang kemarin tuh 5.000 atau 8.000 ikan gitu ya yang kita lepas ya, campur ya antara ikan nila, ikan emas sama ikan lele. Kita lihat shio yang ciong menurut kartu tarot. Sekali lagi disclaimer, ada beberapa ahli yang nggak setuju kalau tarot digabungkan dengan shio ya. Tapi ya kayak begitulah ya, ilmu kan maju terus. Buktinya aljabar dulu ya dari Arab bisa dipakai. Galileo Galilei, listrik dan sebagainya, kita istilahnya open minded ya, terbuka aja terhadap segala macam perubahan. Kita lihat shio ciong yang pertama. Shio ciong yang pertama, apakah cocok hitungan Mbah Toto dengan bukaan kartu tarot? Kebalik ya, apakah cocok bukaan kartu tarotnya Mbah Toto dengan hitungan secara feng shui, shio secara kehidupan tuh kayak apa? Shio yang ciong yang pertama menurut kartu tarotnya Mbah Toto, shio apa yang ciong? Shio naga. Menurut Mbah Toto ya, ini menurut tarot ya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan juga. Cuman buat kehati-hatian. Mungkin banyak beberapa naga yang belum lepas, terutama ciong rumah tangga, ciong asmara ya. Kita lihat ciong yang kedua, shio ciong yang kedua. Kalian yang nggak ingin lihat, kadang-kadang nggak takut tahu ya, nggak usah dilihat ya, di skip aja ya. Shio yang kedua yang ciong menurut kartu tarot Mbah Toto, energi yang diambil dia adalah shio kuda. Kemudian shio yang ketiga yang ciong berdasarkan energi di kartu tarot. Shio apa yang ciong? Shio baby cocok ya kalau ini ya. Memang shio baby memang ciong ya, jadi ini cocok banget. Dimana-mana kalau ahli feng shui shio baby pasti ciong 90% ya. Kayak gitu ya, yang ahli feng shui lo ya, yang ngitung-ngitung berdasarkan kalender kalender Tiongkok ya. Lunar kalender, Imlek, perhitungan Imlek. Kita lihat kartu yang berikutnya yang ciong di tahun ular kayu adalah macan. Sama ya, dua ya yang menurut hitungan Mbah Toto cocok, baby sama macan. Hitungan yang tadi persis, baby sama macan juga ya, dua yang ciong. Jadi kalian hati-hati, paling enggak dibuat kehati-hatian, dibuat kewaspadaan, jangan untuk takut. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu. Kalau kalian takut, pilih bertanya, biaya sukarela ya untuk di Toto ya. Semoga bisa mendapatkan solusi untuk teman-teman semua. Salam sahabat Toto.